dipersilakan. Ya, terima kasih pada Ibu Moderator, Ibu Bendahara Umum IPI ya, yang kami hormati Pak Tri Wahyudono dari IPI, Pak Sekum, Pak Joko Witono, Bapak Ibu para pengurus IPI maupun para komunitas IPI ya, para sahabat IPI yang berbahagia ya, termasuk mungkin para peserta webinar yang belum masuk IPI ya segera masuklah ke IPI ya. Bapak Ibu yang hormati, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan mengenai rancangan kontrak ya. Yang saya sampaikan mungkin tidak lengkap, tidak utuh dan sebagainya. Ini pun bahannya dari Pak Muklis. Nanti ada juga kertas kerjanya juga dari Pak Agus ya, dari BMKG, Pak Agus Arif dari BMKG ya. Saya hanya menyampaikan dalam forum ini ya, ahli-ahlinya hadir di sini, ada Pak Zuhri dan sebagainya. Ya benar-benar nanti kita bahas bersama-sama lah. Saya men-trigger saja lah, memberi umpan ya agar menjadi pembahasan di sini sehingga teman-teman IPI makin profesional dan makin integritas. Baik, Mbak. Ya, jadi kita akan bahas ini rancangan kontrak pengadaan barang dan jasa. Ini perlu kita lakukan, terutama di Pokja pemilihan. Pokja pemilihan ketika sebelum akan tender harus melakukan. Ya. Bagaimana suara saya jelas, Pak? Bu? Jelas, Pak. Jelas. Di Pokja Jelas, pemilihan, Pak. Jelas, Pak. Ya, Pokja pemilihan melakukan review kontrak. Apakah ini telah dilakukan? Mungkin sebagian telah melakukan, mungkin juga sebagian belum ya. Karena kita lihat rancangan kontrak SSKK ya, syarat-syarat khusus kontrak itu masih kosong yang terjadi ketika sudah terpilih penyedianya. Ini yang perlu dijelaskan atau yang perlu direview ketika tender ya. Terutama jenis kontraknya apa. Ya, kalau kita cermati kadang-kadang dokumen-dokumen LKPP, PUPR pun kadang-kadang tidak secara jelas menyebutkan jenis kontraknya. Ya, ini yang perlu diungkapkan, jenis kontraknya apa. Ya, secara garis besar kontrak itu sebenarnya dua besar ya, lamsam atau harga satuan. Maka diturunkan dengan derivat-derivatnya atau turunan-turunannya, ada kontrak waktu penugasan, ada kontrak apa itu? Ya, gabungan. Ya, ada kontrak desain bid dan sebagainya. Itu sebenarnya turunan dari kontrak lamsam atau kontrak harga satuan. Itu yang perlu diungkapkan. Ketika jenis kontraknya tidak clear, jenis kontraknya nggak clear, nanti bagaimana harga kontraknya? Kalau itu harga kontraknya lamsam, ya untuk misalkan konsultan lah, konsultan perencana yang lamsam itu nggak ada lagi harusnya biaya personil dan non personil. Kalau boleh dikatakan 90% kontrak-kontrak perencanaan itu masih menyebutkan biaya personil dan non personil, walaupun sudah ditegaskan dalam peraturan Menteri PUPR ya nomor 14 tahun 2020, kalau bentuk kontraknya lamsam di sana ada namanya daftar keluaran dan harga. Jadi tidak ada biaya personil dan non personil. Biaya personil dan non personil itu adalah kertas kerja aja. Bagaimana tercapai HPS dalam bentuk tadi daftar keluaran harga. Ya. Kalau seperti itu nanti diaudit juga tidak masalah kalau sudah benar. Ketika diaudit, ya itu jadi perdebatan kita. Berikutnya. Aku lagi ngikuti webinarnya Pak Muji. Mohon kepada yang lain untuk di-mute biar Pak Muji bisa memberikan materinya lebih jelas. Terima kasih. Berikutnya kalau kita cermati, terutama kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi, kontrak-kontrak pekerjaan itu sering terlambat dalam waktu pelaksanaannya. Maka di levelnya Pokja pemilihan sebagai Center of Excellence itu perlu menegaskan kembali, perlu mereview kembali waktu pelaksanaan. Ya, mungkin waktu pelaksanaan itu adalah hasil dari produknya konsultan berencana. Kita harus menanyakan kembali apakah produk konsultan berencana itu telah direview. Yang terjadi pada program perencanaan itu biasanya langsung diterima oleh BPK, langsung diberikan oleh Pokja pemilihan untuk ditenderkan. Ya, bahkan nggak ada waktunya di sana. Nah, BPK hanya mengatakan ini perlulah waktu 90 hari atau 150 hari. Dasarnya apa? Biasanya kerjaan. Nah, itu yang harus ada detailnya. Waktu pelaksanaannya seperti apa? Setiap hari atau setiap minggunya gambaran progresnya seperti apa? Ternyata katanya 90 hari, ketika direview ternyata butuh 120 hari. Nah, itu
Ya, ternyata butuhnya 120 hari. Itulah yang mengakibatkan kontrak-kontrak itu terlambat atau nggak cukup dengan waktu 90 hari. Ya. Ini yang perlu direview. Faktor yang kedua, nih, waktu pelaksanaan. Ya. Ya, cukup nggak dengan 90 hari? Jangan-jangan memerlukan 120 hari. Nah, itulah perlu direview, benar nggak waktu yang diperlukan itu. Karena tadi seperti katanya Bu Cece tadi, kontrak ini atau rangkaian kontrak ini sebagai sounding market. Seperti ini kerjanya 90 hari. Market tertarik nggak? Tertarik mungkin dengan harga yang tinggi. Atau mungkin tidak tertarik, itu mengenai waktu pelaksanaan. Berikutnya kita harus mencermati pengendalian kontrak. Ada nggak tertuang di sana? Mudah-mudahan sekarang sudah ada semuanya mengenai pengendalian kontrak. Yaitu pekerjaan tidak boleh terlambat 10% dari rencana. Nanti ada cost meeting, nanti ada surat peringatan dan sebagainya. Nah, itu kalau di konstruksi. Mungkin yang rumah sakit, ya, saya baca 2 bulan yang lalu ada kepala rumah sakit ibu-ibu. Saya pengadaan obat 3 bulan, setelah 3 bulan obatnya nggak ada, kosong sama sekali. Ya, itu berarti pengadaannya nggak betul di secara e-forecasting. Kalau menurut saya enggak, itu kurang pas di kontraknya. Di kontraknya bagaimana kebutuhannya? Kita tanya aja pada direktur rumah sakit atau pada para pengguna di rumah sakit, kebutuhannya gimana? Kita ingin kontrak 3 bulan, kebutuhannya setiap minggu 8%. Setiap minggu itu kapan? Setiap minggu itu ya setiap hari Rabu lah. Paling lambat jam 1 siang. Nah, kalau terlambat gimana? Ya diberikan denda. Kalau diulangi gimana? Diberi surat peringatan. Jadi obat akan ada setiap minggu. Mungkin sebagian penyedia nggak sanggup Pak kalau seperti itu. Ya sudah. Anda jangan nawar kalau kontraknya semacam itu. Jadi itu yang ditulis ya di pengendalian kontraknya. Jadi denda bisa dikenakan walaupun kontrak belum berakhir. Walaupun kontrak belum berakhir. Ya, ini saringannya mungkin, mohon maaf, mungkin para PPK kita bukan sebagai center of excellence, dia hanya sekali ini sebagai PPK menyerahkan rangkaian kontrak pada kita. Mungkin kita lah yang di Pokja Pemilihan bisa memberi masukan. Ini mana kebutuhannya? Kalau kebutuhannya setiap minggu adalah 8%, ya kita tulis. Setiap minggu adalah 8%. Kapan tuh setiap minggu? Paling lambat hari Rabu jam 1 siang. Kalau terlambat gimana? Kenakan denda. Kalau diulangi lagi gimana minggu depan? Beri surat peringatan. Diulangi lagi gimana? Ya bisa diputus kontraknya. Tidak usah ditunggu 3 bulan kalau memang kinerja penyedia tidak bisa mendukung kinerja instansi kita. Berikutnya, masih banyak persepsi bahwa semua penyedia itu harus diberi uang muka. Karena di Perpresnya dikatakan, penyedia golongan menengah ya atau non kecil bisa diberikan uang muka 20%, yang kecil bisa 30%. Nah, itu adalah hak otomatis kepada penyedia. Padahal tidak, uang muka itu adalah keputusannya dari PPK. Ya, diberi uang muka atau tidak. Ya. Kalau pekerjaannya di semester 2, di bulan September, Oktober, November, ya, ini perlu beri masukan juga Pokja pada PPK. PPK ini semester 2. Artinya apa? Ini kritis waktunya. Ketika kritis, kita berarti berharap penyedia yang kuat dalam modalnya, yang kuat dalam uang cash flow-nya. Ya. Ini perlu kita kasih uang muka atau malah tidak kita kasih uang muka? Ya, mungkin cenderung tidak kita beri uang muka supaya yang ikut adalah penyedia yang kuat ya cash flow-nya, mungkin begitu pilihannya. Ini terserah kondisi di pasarnya seperti apa. Berikutnya mengenai denda. Ya. Denda kalau kita lihat ya aturannya adalah denda dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Denda dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Dalam prakteknya bisa lebih dari itu. Ada denda dari parsial, denda parsial. Ada namanya juga dari sisa kontrak. Ya, sisa kontrak ini sebenarnya nggak tepat. Ya. Jadi denda secara default-nya, secara normanya, kalau menurut saya harusnya denda dari nilai kontrak lah. Denda itu dari nilai kontrak. Kita harus memilih cenderung denda itu dari nilai kontrak. Kecuali kalau pekerjaannya bisa diserah terimakan, dimanfaatkan sebagian-sebagian, itu parsial. Ya, jadi kalau istilah denda parsial itu kita kenal lah di pekerjaan konstruksi. Ya, di peraturan
Menteri PUPR. Kalau kita lihat Pepresnya maupun peraturan LKWP ya tidak menyebut denda parsial. Jadi bisa digunakan itu denda parsial. Ya, yang tidak adalah dari sisa kontrak ya. Sisa kontrak itu mana? Ya kalau kerjaannya ini adalah pavling halaman. Ya, bangun gedungnya ada pavling halaman. Yang sisanya dari setengah pavling halaman. Nah, itu kurang tepat pengenaan denda dari sisa. Jadi saran saya denda itu dari nilai kontrak. Ya. Kecuali kalau kerjaan itu bisa diparsialkan ya denda dari parsial boleh ya. Tapi lebih baguslah dari nilai kontrak. Ini memotivasi penyedia untuk cepat selesai. Ya. Berikutnya pemeriksaan prestasi. Ya. Pemeriksaan prestasi ini yang harus ditegaskan. Ya. Karena semua PPK itu takut menjadi PPK. Kenapa? Karena tidak mempunyai kemampuan melakukan pemeriksaan prestasi. Kalau kita cermati Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, pemeriksaan prestasi atau fisik itu dilakukan konsultan pengawas. Konsultan pengawas yang melakukan pemeriksaan. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya secara material, tanggung jawab secara fisik, tanggung jawab secara kenyataannya, materialnya ada di konsultan pengawas. Jadi PPK itu hanya bertanggung jawab secara apa? Secara formal saja. Ya. Harusnya begitu. Berikutnya pembayaran. Ya, pembayaran pilihannya bisa sekaligus kalau kerjanya pendek, masanya pendek ya sekaligus sajalah. Tapi kalau tidak pendek berarti kalau memerlukan kehadiran bisa secara bulanan. Kalau secara output bisa termin. Ya. Tapi kalau kerjaan konstruksi ya mungkin lebih cocok kalau termin lah. Itu mendorong penjadian untuk cepat selesai lah. Ya. Ya. Seperti itu cara pembayarannya. Ya. Tapi kalau kerjaan itu cleaning service memerlukan kehadiran, ya dilakukanlah dengan pembayaran secara bulanan. Itu. Berikutnya Bapak Ibu, ya penyelesaian perselisihan. Hari ini kita kenal penyelesaian perselisihan kontrak itu di pengadilan ya. Padahal secara best practice dunia, penyelesaian kontrak itu di mana? Di arbitrase. Arbitrase pun di dunia juga dihindari. Kalau bisa melalui apa? Melalui mediasi saja. Jadi hari ini pun LKWP sudah membuat juga LPS ya, Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak itu bisa kita tulis di kontrak kita LPS ya. Walaupun demikian nggak usahlah bermasalah kontrak. Maka kemarin saya mendorong adanya namanya ahli-ahli kontrak lah, yang dia bisa memberi solusi-solusi kalau ada masalah kontrak. Nggak perlulah ke arbitrase, nggak perlu pengadilan. Mudah-mudahan dengan seperti itu tadi bisa. Berikutnya yang jadi isu di negara kita adalah berkontrak itu pinjam bendera, ya pinjam bendera. Ya ini yang harus tidak boleh dilakukan. Bagaimana ini supaya tidak pinjam bendera ini? Ya berikutnya subkontrak, ya subkontrak itu harus sudah ditegaskan dalam kontrak kita. Apalagi kalau nilainya tertentu, ya misalkan di atas sekian miliar wajib malah disubkontrakkan pada penyedia dan seterusnya. Inilah isu-isu yang perlu kita pahami oleh Pokja dalam mereview ya kontrak rancangan kontrak yang masuk. Ya. Ini pengertian kontrak nanti bisa dibaca ya karena waktunya terbatas menurut saya mungkin waktunya 40 nggak sampai 40 menit ya. Kita lewati aja bisa dibaca aja lah gitu ya. Berikutnya Bu, yang perlu dipahami kontrak itu syarat sahnya ya di pasal 1320 ada 4 ini ya. Sepakat. Jadi ada kesepakatan para pihak untuk berkontrak. Ya, walaupun sepakat sahnya kontrak, mengingat kontrak ini adalah kontrak untuk belanja pemerintah. Yang artinya kontrak ini tidak menjadi kesepakatan sendiri pihaknya antara PPK dengan penyedia, maka kontrak ini harus juga dikaitkan dengan aspek yang lain. Ya, tidak bisa menjadi undang-undang sendiri bagi para pihaknya ya. Kalau itu kontrak publik, sedangkan ini kontrak pemerintah. Maka harus dikaitkan dengan undang-undang yang lain. Undang-undang apa itu? Undang-undang jasa konstruksi, undang-undang perbandaraan, undang-undang keselamatan konstruksi dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang pakar hukum mengatakan ini adalah undang-undang bagi kedua belah pihak Pak yang sepakat. Ya, itu kalau kontrak privat atau kontrak bukan kontraknya pemerintah ya. Kalau kontraknya pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Berikutnya ya, syarat sahnya adalah cakap. Ya, cakap apa itu? Ya, para pihaknya cakap. Ya,
telah dewasa gitu ya. Tapi kalau di sini PPK-nya memiliki sertifikat pengadaan lah, misalkan gitu. Kalau tidak memiliki siapa? Ya KPA lah. KPA kan nggak disyaratkan memiliki sertifikat pengadaan dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya, ya memiliki sertifikat pengadaan itu perlu. Bahkan harusnya lebih dari itu, termasuk memiliki sertifikat kompetensi. Karena dengan itu kita akan mengetahui bagaimana menggerakkan kontrak itu secara optimal, tidak hanya sekedar berkontrak. Ya. Berikutnya adalah suatu hal tertentu, ada syarat objektifnya tertentu, ya. Ada ruang lingkup tertentu yang kita kontrakkan. Yang berikutnya suatu sebab yang halal, ya, tidak dilarang, ya, berkontrak terhadap sesuatu yang tidak dilarang. Saya lewati terus ya. Jadi ketika berkontrak kita melewati tahapan-tahapan seperti ini, prakontraktual. Ya, kita harus memahami pekerjaan-pekerjaan apa yang mau kita kontrakkan, siapa penyedianya, bagaimana waktunya dan sebagainya. Berikutnya adalah tahap kontraktual. Ya, bagaimana menuangkan kontrak ini. Dan berikutnya bagaimana pos kontrak, menyelesaikan kontrak, melaksanakan kontrak dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya dalam Perpresnya sendiri sederhana ya. Di pasal 1-nya dikatakan bahwa kontrak adalah perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis. Maknanya apa? Jadi kontrak itu adalah komunikasi tertulis. Ya, jadi PPK nanti kalau berkontrak ya itu akan sah kalau semuanya melalui tertulis ya. Tidak hanya sekedar komunikasi lisan dan sebagainya, semua dituangkan dalam dokumentasi tertulis ya. Jadi kontrak adalah perjanjian tulis antara siapa? Antara ya PPK, KPA ya dengan penyedia atau dengan pelaksana swakelola. Jadi Bapak Ibu ya, kita pengadaan ya itu dimaknai kita jangan sibuk pengadaan. Begitu ya. Jadi kalau kita pengadaan ya, semakin mengerti pengadaan, jangan sibuk pengadaan. Kita harus mendukung bisa tujuan organisasi. Ya, jadi tujuan pengadaan itu dibuat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ya, seperti kita pengadaan cleaning service lah. Contohnya cleaning service gedungnya LKWP. Nah, itu kan ada kontrak cleaning service dengan Sapam, dengan pertamanan, mechanical, elektrikalnya, dengan driver, mungkin ada 5 paket, 5 kali 3, 15 paket. Ya sudah 15 paket, sekali saja pengadaannya. Demikian. Dengan demikian kita akan mendapatkan penyedia yang berkualitas, kita tidak sibuk pengadaan, ya kita tingkatkanlah kualitas pengadaan kita, ya, sehingga pengadaan itu akan sangat mendukung, berperan dalam mendukung satuan kerjanya dan mendukung kinerjanya ya. Begitu harapannya gitu. Dan semua kontrak yang kita lakukan, kita jaga mitigasi risiko. Ya, mitigasi risiko agar kontrak-kontrak kita itu sukses. Ya. Bagaimana supaya kontrak sukses tadi? Contohnya tadi, bagaimana pengiriman? Oh, ternyata pengiriman dimaui, diinginkan agar setiap minggu. Itu namanya risiko untuk sukses. Atau juga risiko untuk gagal. Bagaimana mencegah untuk supaya tidak gagal? Ya, contoh tadi dipilih denda, mungkin dari denda nilai kontrak, itulah dituangkan ya. Berikutnya mitigasi risiko, intinya jangan sampailah terjadi adanya kerugian negara atau tindak pidana korupsi ya. Jadi hari ini kontrak kita ya sangat bervariasi sekali. Mungkin suatu aturan ya tidak akan bisa ngejar dinamikanya. Ketika tidak ada dalam suatu aturan ya kita bertindak bagaimana supaya tidak terjadi kerugian negara atau tindak pidana korupsi ya. Intinya itu dulu diutamakan kita mengikuti aturan. Kalau sudah ada aturan-aturan kita ikuti, optimasinya di mana? Pilihan terbaiknya di mana? Ya, itu yang dilakukan. Ya, jadi risiko kontrak jangan sampai hari ini risiko kontrak yang terbesar adalah kontrak itu terlambat. Karena banyak dipahami bahwa terlambat itu nggak apa-apa. Ada boleh 50 hari, boleh 90 hari dan sebagainya. Itu intinya adalah sebagai pintu darurat saja, jangan digunakan. Kontrak itu kalau bisa jangan terlambat. Ya, jangan terlambat. Maka ketika kemarin saya jadi PPK, saya menginstruksikan kontrak-kontrak saya itu berakhirlah 30 November.
30 November. Tidak boleh berakhir di Desember. Aturannya gimana? Aturannya membolehkan, Pak. Aturan membolehkan kontrak berakhir 31 Desember. Bahkan dibuka peluang juga ada 50 hari. Bahkan dibuka juga peluang ada 90 hari. Ya. Tapi kita jangan tersiksa oleh aturan. Di Desember kalau bisa kita berpikir lebih maju lagi, mempersiapkan anggaran tahun depan, mempersiapkan pelaksanaan pengadaan tahun depan. Jangan sibuk ngejar kontrak, ngejar bagaimana pembayaran bisa tepat dan sebagainya. Di bulan Desember ya, ada aturan-aturan lebih detail lagi dalam pembayaran sehingga kita ya tersiksa oleh pekerjaan. Jadi intinya dengan memahami pengadaan, kita jangan tersiksa oleh pengadaan. Jangan tersiksa oleh peraturan. Kalau bisa ya kontrak diajukanlah selesai di bulan Oktober atau November, tidak harus Desember. Memahami ada 50 hari, 90 hari, kita akan menggunakan itu. Jangan. Ya, jadi kita memahami pengadaan, memahami peraturan, kita harus bisa memilih yang terbaik dalam peraturan tadi. Jangan kita gunakan peraturan yang nanti akan menyiksa diri kita sendiri. Berikutnya, kontrak-kontrak ini bagaimana supaya tidak one prestasi. Ya. Kontrak tidak menjadikan kerjaan tidak tuntas, mangkrak dan sebagainya. Berikutnya, kontrak jangan sampai menimbulkan sengketa. Artinya klausul-klausul kontrak itu harus tidak bertentangan. Klausul-klausul kontrak tidak lemah dan sebagainya. Ya, jangan sampai menimbulkan persepsi yang berbeda. Maka harus jelas sengketa tadi. Berikutnya, kontrak itu jangan sampai menimbulkan kerugian negara. Kalau menurut saya, kontrak itu harus jelas. Ya. Bagaimana cara menghitung prestasi? Bagaimana cara menghitung prestasi penyedia? Nah, ini bagaimana cara menuangkan prestasi di suatu kontrak? Ya. Berikutnya, siapa yang memeriksa pekerjaan tadi? Bisa memenuhi prestasinya? Ya, mungkin diserahkan oleh konsultan pengawas. Ya. Tapi kalau PPK masih ragu, ya PPK bisa meminta pada inspektorat, ini layak saya bayar berapa ini? Mohon maaf kalau inspektorat nggak bisa juga, mungkin kita bisa minta kepada BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Mohon maaf juga mungkin BPKP tidak segera cepat merespon ya, harapan kita. Padahal sudah berakhir 31 Desember, ya sudah. Mungkin nggak usah kita bayar dulu. Kalau kita bayar, nanti akan menjurus kerugian negara. Ya, bertemu dengan aparat penegak hukum, mending saya bayar dulu. Ya, tapi penyedia tidak kita zalimi, kita zalimi. Ya sudah, kita akan minta pendapat mungkin ke LKPP atau Kementerian PUPR atau dibentuk tim teknis sehingga berapa sih nilai yang harus dibayar untuk memperoleh keyakinan yang cukup. Lupa tahun depan ini belum dianggarkan. Ya nggak apa-apa. Tahun depan belum dianggarkan nggak apa-apa. Jadi saya sampaikan, apa yang menjadi tanggung jawab Pemda, apa yang menjadi tanggung jawab negara, itu jangan diambil alih menjadi tanggung jawab pribadi. Pak, nanti kalau nggak saya bayar tahun depan, nggak ada anggarannya. Udah negara akan bayar, pemerintah daerah akan membayar. Loh, nanti berarti ke pengadilan, nggak usah ke pengadilan. Selesaikan aja dengan inspektorat, BPKP atau tim teknis atau LKPP atau Kementerian PUPR. Apa itu batasnya? Nah, ini ada dalam Undang-Undang 1 tahun 2004 bahwa batas tagihan kepada negara itu 5 tahun. Ya, kalau APBN lebih jelas lagi dalam PP 50 tahun 2018, hak tagih penyedia ke negara itu 5 tahun. Ya, artinya ya, bahwa penyedia itu akan tetap dibayar. Ya. Berikutnya, ketika kita pengadaan, ketika kontrak, jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi. Apa itu? Kita masih menerima intervensi dari kepala daerah atau dari menteri atau dari kepala dinas atau dari kepala kantor agar memenangkan siapa penyedia ini. Yang lain kamu cari kutunya untuk digugurkan. Nah, itu nggak boleh. Termasuk ketika berkontrak. Tiap hari kita makan siang dengan penyedianya. Sehingga kalau penyedia terlambat, penyedianya tidak ada tenaga ahlinya, kita segan menegur dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita lakukan hal ini sehingga kontrak kita menjadi terkorbankan. Artinya kita harus melakukan perencanaan dan pengendalian yang memadai. Ya. Jadi Bapak Ibu, diperlukan membuat rancangan kontrak. Ya. Dengan membuat draft kontrak, ya, dengan baik,
sebelum tender seleksi. Ya, berarti kita telah merencanakan pelaksanaan kontrak dengan baik. Ya. Pengelolaan kontrak itu perlu dilakukan sejak membuat rancangan kontrak. Ya, jadi kontrak itu tadi kita tuangkan hal-hal untuk kebaikan pelaksanaan kontrak, kita tulis di kontraknya. Hal-hal untuk mencegah supaya kontrak nanti tidak menimbulkan risiko, kita tulis di kontraknya itu. Ya, itu di rancangan kontrak. Ketika juga akan tanda tangan kontrak, kita harus melakukan finalisasi kontrak. Dan juga kita harus melakukan namanya apa? Rapat persiapan pelaksanaan kontrak, PCM. Dan pengendalian dari waktu ke waktu. Lebih bagus kita ributlah di awal kontrak. Lebih baguslah kita ribut di PCM, pre-contraction meeting. Bukan ribut di akhir kontrak. Ya, dengan berkontrak yang baik, ada rancangan kontrak, kita berharap agar menemukan penyedia yang sesuai, yang menyanggupi skema kontrak kita. Jadi kalau sudah ketemu penyedianya, kita harus memastikan lagi poin-poin kontraknya. Karena saat ini masih banyak penyedia itu asal nawar. Tidak pernah membaca rancangan kontraknya. Padahal rancangan kontrak sekarang sudah berubah, sudah diisi dan sebagainya. Kemarin-kemarin penyedia itu melihat rancangan kontrak itu masih kosong. Nah, sudahlah. Nanti kontrak bisa dibicarakan ketika berkontrak. Bahkan bisa diubah juga. Ya. Jadi rancangan kontrak itu agar kita bisa mencapai kinerja yang baik dan untuk menghindari risiko-risiko kontrak. Ya. Rancangan kontrak itu tidak bisa diubah. Rancangan kontrak itu tidak bisa diubah sampai dengan tanda tangan kontrak. Yang bisa diubah itu apa? Mengenai waktu. Ternyata waktunya 120 hari. Ketika tender ada sanggah dan sebagainya, sekarang tinggal 95 hari. Ya sudah, yang boleh diubah mengenai waktu. Itu pun kalau penyedia setuju. Dengan adanya rancangan kontrak di dokumen pengadaan memberi pengaruh. Ya. Kalau bentuk kontraknya semacam itu, ada uang muka, dendanya dari bagian kontrak, mungkin ada minat dari penyedia. Ya. Dengan melihat skema rancangan kontraknya semacam itu. Atau kalau di kontraknya disebutkan tidak diberikan uang muka, denda dari nilai kontrak, pekerjaan harus selesai 71 hari. Wah, itu berat. Penyedia tidak berminat kalau seperti itu mungkin ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin yang berminat adalah penyedia yang benar-benar sanggup. Dengan bentuk kontrak semacam itu, tidak ada uang muka, mungkin harga penawarannya akan naik, cenderung mahal. Ya, apalagi nggak diberi uang muka. Tapi kalau dendanya dari bagian kontrak, ada uang muka, waktu pekerjaannya lama, ya mungkin harga penawaran ya bisa murah ya. Jadi rancangan kontrak itu mengaruhi apa? Mengaruhi minat penyedia dan mengaruhi harga penawaran. Ya, bagaimana menyusun kontrak? Ya, rancangan kontrak itu didapat dari standar dokumen pengadaan. Di mana dari dokumennya LKPP maupun Kementerian PUPR. Jadi kalau dokumennya tender Kementerian PUPR, kalau ada dirubah sekarang ya, yang sekarang ini harus izin lah dari inspektorat atau dinas teknis, dinas PU-nya. Tapi kalau kontraknya sebenarnya nggak persetujuan kontraknya. Kalau kontraknya dirubah, ya agar misalkan untuk pengadaan apa? Pengadaan catering. Ketika berkontrak, nanti penyedia harus bisa menunjukkan sewa atau milik sendiri, batas jaraknya 7 km. Itu bisa kita tulislah di kontraknya gitu ya. Jadi standar dokumen pengadaan sebenarnya bisa diedit, tapi dengan pengertian PUPR yang selama ini, yang mudah, itu kadang selesai ditambah-tambah, mempersulit diri sendiri kita. Maka sama Kementerian PUPR itu dikasih barrier, dikasih batasan, tidak boleh diubah. Ya, sebenarnya bisa diubah, tapi karena kita sekarang cenderung merubah hanya untuk mempersulit diri sendiri, maka sekarang dalam Kementerian PUPR nomor 14 tahun 2020 ya nggak boleh diubah. Gitu. Selama ini Bapak Ibu, rancangan kontrak itu sering tidak dibuat copy paste, bahkan dibuat penyedianya. Sering tidak diisi dengan benar. Ya, itu yang harus diperbaiki. Jadi Pokja Pemilihan itu bisa melakukan peran seperti ini. Kalau tidak diisi, tidak dibuat, harusnya ditolak. Wah, ini nggak bisa ini ditenderkan. Tendernya nggak jelas. Kenapa? Kontraknya seperti apa nggak jelas. Ada uang muka atau tidak ada uang muka, denda dari nilai kontrak atau dari bagian kontrak dan sebagainya.
ya maka bisa ditolak oleh Pak Ucai, nggak bisa ini diteruskan tendernya. Atau copy paste. Ya, kalau tepat sih nggak masalah, kalau pastenya nggak tepat ya itu harus menjadi perhatian juga. Ya. Jadi rancangan kontrak tadi ketika sudah ditenderkan, ya tidak boleh dirubah sama dengan tanda tangan kontrak. Tidak ada yang boleh diubah kecuali mengenai waktu yang tidak cukup. Dirapikan ketika akan ditandatangani, ditulislah nama PPK-nya siapa, penyedianya siapa, ya. Nomor rekeningnya berapa, itulah namanya dirapikan ketika ditandatangani. Jadi kalau skemanya seperti ini Bapak Ibu ya, dokumen pemilihan, ada dokumen tender seleksi, ada IKP, LDP yang diisi, ada rancangan kontrak, ya rancangan surat perjanjian, SSKK, ya syarat khusus kontrak ini yang harus diisi, ada SSK, syarat mengontrak, terus ada dokumen kualifikasi, IKP dan LDK ya, nomor data kualifikasi. Ya ini for dokumen tender seleksi, bisa baca aja lah. Berikutnya dulu, ya. Kembali kita ulang lagi ya, unsur-unsur kontrak ada lagi. Ya, ada para pihaknya harus jelas nanti ya, siapa para pihaknya. Jenis kontrak tadi harus jelas, apa lamsam atau harga satuan. Terus harga kontrak, ya, perhitungan prestasi, waktu, dan sebagainya. Oke, yang lain bisa dibaca aja. Coba ya. Kalau pengalihan subkon ini masih aturan lama ya. Kalau aturan terbaru tidak menjelaskan tentang hal ini ya. Tapi bisa ditulis saja lah ini menjadi bagian kontrak kalau Bapak Ibu sepakat menggunakannya. Ini tadi Bapak Ibu ya, penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia itu banyak, bisa melalui pengadilan negeri secara perdata. Betul tadi dikatakan oleh Pak Ketua Umum, bahwa kontrak pemerintah Indonesia itu, atau di seluruh dunia lah, kontrak itu hukum perdata. Harusnya kalau ada kerugian negara, ya dikembalikan saja lah. Jadi ada suatu kontrak, ada kerugian negara, selalu meloncat pada tipikor, diproses sebagai tindak pidana korupsi. Harusnya tidak. Ketika di sana tidak ditemukan perbuatan korupsinya, harusnya menuju pasal 32, pasal yang sering dilupakan, pasal 32, Undang-Undang Tipikor. Jadi kalau suatu perbuatan ada kerugian negara, tidak ada perbuatan pidananya, ya misalkan cara perdata saja. Ya, jadi sebenarnya pidana itu upaya terakhir, apa itu ultimum remedium. Jadi menurut pendapat saya, di seluruh dunia itu enggak ada kontrak menjadi pidana itu enggak ada. Ya. Nah, berikutnya, hasil dari Pokja tadi dibuatkan berita acara. Ya. Ya, kalau memenuhi lanjutkan. Kalau tidak memenuhi, kontraknya tidak memenuhi, tidak memadai, ya agar diperbaiki ya. Oke. Terus coba saya lihat berita acara yang dibuat oleh Pak siapa? Ini Bapak Ibu, rancangan kontrak yang dibuat oleh Pak Agus Sarim dari BMKG ya, mengenai review rancangan kontrak. Mungkin bisa jadi pedoman ketika sudah proses mereview rancangan kontrak. Ya ini hanya pedoman saja, bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi Pak Agus Sarim BMKG membuat seperti ini. Apa standar rancangan kontrak perjanjian digunakan? Mengacu pada peraturan mana? Ya, standar mana? Standarnya dibuat oleh PUPR atau oleh KPP? Bagaimana dengan jenis kontraknya? Ya, sudah sesuai belum ya? Ini nanti cocoknya juga dengan bagaimana menilai prestasi, bagaimana pembayarannya,
ketika milih jenis kontrak ini. Bukti kontrak sudah cocok nggak? SPK atau surat perjanjian misalkan itu ya. Klausul-klausulnya sudah jelas belum mengenai apa? Jenis kontraknya, apa tadi lamsam atau ada satuan atau gabungan dan sebagainya. Masa pelaksanaan, benar nggak itu 90 hari? Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah pendapatnya PPK atau pendapatnya konsultan perencana. Nah, itu sebenarnya nggak cukup, harus bisa dijelaskan. Tahapan-tahapan per harinya, per minggunya, mencapai kerjaan 90 hari itu sudah wajar, memenuhi nggak secara teknis dan secara waktunya. Bagaimana sanksi dan dendanya? Bagaimana pembayaran prestasi, uang muka, subkon, material onset, harus diisi atau tidak di sini? Ya. Penelitian, penilaian prestasi, ya, pemeriksaan pekerjaan, penyesuaian harga, serah terima parsial atau keseluruhan, ini bagian yang direview. Apakah klausul kontrak sudah sinkron nggak antara syarat-syarat umum kontrak dengan syarat khusus kontrak? Biasanya menyebut, misalkan di syarat-syarat khusus kontrak, mengacu pada klausul di syarat-syarat umum kontrak. Kita harus cek, benar ada di sana nggak? Kadang-kadang nggak ada tuh. Ya, itu yang perlu dikoreksi ya, di syarat-syarat umum kontraknya sendiri maupun di syarat-syarat khusus kontraknya. Ya. Berikutnya, rancangan kontrak tadi sudah mewakili nggak, menggambarkan nggak, bisa nggak menjadi dokumen pemilihan. Nah, ini adalah format yang disampaikan oleh Pak Agus Sarip dari BMKG, mungkin bisa membantu. Kata Pak Agus Sarip ini boleh ya Bapak Ibu miliki, boleh disebar untuk semua orang seluruh Indonesia. Baik, Pak Joko Pitono, Bu Cece, mungkin ini aja sebagai pengantar saya, mungkin kita lebih banyak diskusi karena di sini banyak pakar-pakar ini, ada Pak Juri, Pak Muklis, Pak Agus Sarip, Pak Juliman tadi dan sebagainya. Saya hanya mengantar saja lah. Terima kasih. Silakan Bu Bendung, Bendara Umum. Masih. Siap. Terima kasih kepada Pak Muji yang telah menyampaikan materinya dengan begitu gamblang. Dan kepada teman-teman, saya persilahkan untuk sudah ada yang raise hand ya. Coba silakan Mbak Pujian Tuti bila ingin langsung bertanya kepada Pak Muji. Silakan. Mbak Puji, monggo. Atau Mas Julius Alfian, silakan. Sudah raise hand, monggo silakan. Bila ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Bapak Julius Alfian. Silakan. Silakan Pak Julius. Iya, pakai bon ya. Beli bon, baru dipasang. Oh itu apa namanya? Paku. Aduh. Selanjutnya. Langsung kopeng aja. Kalau pakai yang itu nggak bisa masuk. Selanjutnya mungkin Pak Nunu Nurdiana, silakan. Bila ingin bertanya. Oke, terima kasih Mbak Cici. Salam dan untuk seluruh Indonesia. Ada beberapa yang ini tadi yang disampaikan. Pak Muji tadi menyampaikan bisa putus kontrak sebelum masa kontrak habis. Udah itu bisa didenda, diberlakukan sebelum masa kontrak habis. Itu kira-kira klausul itu
itu bisa nggak kita beraksi gitu, menyikapi itu di luar daripada apakah itu masih dalam aturan itu Pak Mudi? Mohon gambarannya. Terus mengenai tadi boleh berkontrak walaupun misalnya kita berutang ya. Kalau yang di APB tadi Bapak menyampaikan di PP 50 hak tagih 5 tahun. Ini kan hal-hal yang gebrakan-gebrakan baru kita dapat info ini. Jadi bukannya PPK takut, PPK kan ini main aman aja Pak. Kalau kira-kira membahayakan ke diri, ya kalau kita berhubungan dengan dengan APH segala macam, ini kan tetap pribadi juga Pak Muji. Ini untuk pencerahan semuanya. Kira-kira apa yang disampaikan Bapak ini, mohon lebih dalam lagi dikupas Pak. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nunu Nurdiana. Silakan Pak Muji untuk ditanggapi pertanyaan dari Pak Nunu. Ya, terima kasih Pak Nunu Nurdiana dari Padang ya. ONP Pak ya, di Padang ya. Jadi dikatakan Padang, Pak. Ya, dikatakan tadi bahwa Bapak mencermati ada pengenaan denda yang bukan atas keterlambatan dari tanggal berkenaan kontrak. Ya betul Pak. Jadi kebutuhannya kita seperti apa Pak? Kalau kebutuhannya kita adalah tadi misalkan obat atau alat atau apa adalah bisa dikirim setiap saatnya kapan. Ya. Dan di situ kita bisa menuliskan Pak di rancangan kontraknya Pak. Di rancangan kontraknya kalau ini terlambat melebihi waktu-waktu pengiriman yang sudah disepakati, maka penyedia bisa dikenakan sanksi Pak. Itu bisa denda. Jadi kalau kita melihat aturannya, denda itu hanya 2 saja kan. Dari atau bagian kontrak. Putus-putus Mas. Gimana putus-putus ya? Iya. Bentar, kamarnya saya tutup aja kamar saya. Sekarang jelas Pak? Oke Pak. Jadi kalau dilihat dalam aturan Perpres Pak, itu hanya 2 saja Pak. Denda dari nilai kontrak dan denda dari bagian kontrak. Betul Pak. Tapi kalau kita bisa kembangkan Pak, ini ada juga namanya denda parsial Pak. Jadi kalau Pak cermati Permen KUHP 2020 ada denda parsial juga. Jadi menulis denda parsial atau denda dari waktu ke waktu pengiriman, atau misalkan Bapak misalkan nyewa ruko menjadi kantor karena kantornya lagi dibangun. Kita bisa tuliskan di situ juga Pak. Nanti kalau terlambatnya sih sebulan cuma dapat 7 juta. Padahal sewa rukonya sebulan 10 juta. Nah itu kan rugi kita. Ya, itu pun bisa kita tuliskan Pak di kontraknya. Jika dalam hal ada terlambat, nilai dendanya di bawah biaya sewa, ya bisa kita tuliskan. Intinya itu sudah bisa kita tuangkan Pak di dalam rancangan kontraknya di depan. Berikutnya Pak, kontrak itu bisa diputus sebelum tanggal berakhir kontrak. Ya diputuskan apa? Kalau ada kesalahan penyedia. Meski demikian, karena kontrak adalah hukum perdata, karena belum berakhir tanggal putusan kontrak, maka harus didahului namanya surat peringatan. Didahului dengan surat peringatan agar penyedia dapat memperbaiki kinerjanya. Karena penyedia tadi masih berhak sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak. Kok Bapak mau putus, berarti harus ada surat peringatan dulu. Kalau kita cermati Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, surat peringatan itu sampai 3 kali. Ya. Bisa nggak kita rubah jadi 2 kali saja? Ya kalau menurut saya bisa. Ya, itu semuanya dituangkan Pak dalam rancangan kontrak. Berikutnya mungkin bukan bagian dari diskusi sekarang Pak, tapi perlu tentang pertanyaan Bapak mengenai hak tagih tadi. Oke, Pak Muji, ini sebentar Pak, saya potong Pak, maaf Pak. Ya halo. Ya gimana Pak? Jadi gini, pemahaman saya tadi, karena Bapak menyampaikan boleh diputus, ya kan sebelum masa kontrak, itu yang saya tanam ke dalam pikiran gitu ya. Masalah saya belum pernah melakukan itu gitu Pak. Nah, dan denda pun boleh dilakukan sebelum masa itu yang saya tanam. Jadi yang selama saya lakukan ini kan setelah habis kontrak baru PPK beraksi di situ Pak gitu. Nah, baik dendanya maupun putus kontrak itu memang kita lakukan SP1, SP2, SP3 sampai putus kontrak. Nah, cuman tadi kan ada kalimat menyatakan
bisa diputus kontrak sebelum masa kontrak. Itu saya kaget jadinya kan Pak. Itu Pak, cuman itu aja Pak. Makasih Pak. Ya betul. Kontrak itu bisa diputus sebelum masa kontrak berakhir. Ya kan? Misalkan kontrak berakhir 30 November. Kinerja penyedia itu nggak memuaskan, nggak sesuai dengan kontrak yang telah kita sepakati. Ya. Termasuk misalkan dia kalau dikonstruksi itu deviasinya melebihi 10%. Maka kalau itu salah penyedia kan diberi surat peringatan. Ya. Penyedia nggak bisa memenuhi lagi, kasih lagi surat peringatan sampai 3 kali, maka bisa diputus kontraknya, Pak. Walaupun kontrak belum berakhir. Misalkan diputuslah dia di bulan September, walaupun kontraknya nanti di bulan November. Jadi nggak kita biarkan kontrak itu dia berjalan tapi nggak ada progres. Nungguin tanggal 30 November, bukan begitu. Jadi dia nggak memenuhi ya bisa diputus. Karena ini hukum perdata, Pak. Harus dijalui namanya surat peringatan. Tetapi kalau kontrak ini sudah berakhir, Pak, 30 November. Ya. Baru surat peringatan 1, ya udah kan kontrak itu sudah berakhir, nggak usah sampai kontrak itu 3 kali. Ya gitu Pak ya. Ya, yang praktek di lapangannya gitu Pak, memang benar. Kita sebelum habis kontrak sebulan kita udah turunin SP1, SP2, SP3. Setelah habis kontrak barulah saya putus kontrak. Di situ biasa saya lakukan Pak. Termasuk ini tahun sekarang juga ada saya putus kontrak Pak. Itu yang di lapangan nih Pak gitu Pak. Apakah jadi, itu gimana Pak? Jadi kontrak bisa diputus kontrak, nggak usah nunggu tanggal berakhirnya kontrak. Misalkan kontrak ini sudah dikasih surat peringatan sampai 3 kali di bulan September, nah, maka kan bisa nunjuk yang lain untuk proses penunjukan langsungnya, ya untuk menyelesaikan kontrak tadi. Itu Pak ya. Jadi apakah nggak menjadi sengketa kontrak itu Pak? Ya, dia sudah diberi surat peringatan 3 kali, Pak. Walaupun dia sengketakan akan lemah dia. Pertama, dia nggak memenuhi kontrak. Kedua, dia sudah kasih kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Ketiga, dia sudah dapat surat peringatan. Begitu Pak. Nah, ini jadi pengetahuan kita supaya kita itu punya kekuatan yang sama dengan penyedia dalam aspek keperdataannya. Oke Pak, makasih Pak. Izin Pak. Pak katakan tadi. Bu Siti Aisyah izin. Sudah ada dalam Undang-Undang 1 Pak, 2004, sudah 16 tahun yang lalu. Ini saya lihat Pak, kemarin kasusnya banyak orang bersidang di pengadilan. Tanya nih kenapa dia bersidang? Jabatan fungsional itu ada ujian-ujiannya itu harus tolong yang diputus itu di KPPN dulu. Itu jaga ujiannya. Di KPPN dulu Pak. Iya. Apalagi di OTK. Putus Pak Muti. Enggak, itu yang lain. Yang hostnya di mute. Nah. Saya izin mau bicara Mbak Cik. Silahkan Pak Ketum. Terima kasih banyak. Saya setuju dengan Pak Muji Santosa tadi sampaikan. Ini pengalaman Pak, pengalaman di Batan. Di Batan itu melakukan pembangunan karena apa yang dilakukan SP1, SP2, SP3 itu sudah istilahnya punya Pak Nun tadi kan sampaikan nanti setelah selesai kontrak. Tapi itu akhirnya proyeknya terbengkalai, akhirnya mangkrak. Padahal kalau sudah dikasih SP1, ada tenggang waktu, nggak diperbaiki juga SP2, nggak diperbaiki juga SP3. Nah, itu langsung putus kontrak, dan yang maksud Pak Muji Santosa tadi, kita bisa menunjuk atau ini kan yang pemenang berikutnya. Nah, itu kan akhirnya tidak membuang waktu kita melakukan pembangunan proyek itu. Kebetulan proyek konstruksi. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Muji Santosa, Pak Nunu. Jadi jangan menunggu masa kontrak dari penyedia yang mau diputus itu sudah akhirnya time untuk pembangunan proyek itu sendiri. Itu mungkin masukannya. Terima kasih. Ya, silakan. Kita saling sharing aja. Saya cuma mengantar di sini. Berikutnya tadi Pak, mengenai penyelesaian sengketa di pengadilan. Jadi selama ini Pak, penyelesaian sengketa kontrak itu di pengadilan. Saya tanya kenapa nih? Ini Pak kontraknya sudah berakhir 31 Desember 2018. Tahun anggarannya juga sudah selesai Pak, 31 Desember 2018. Terus gimana? Ini menunggu penetapan hakim agar akhir penetapan untuk bisa dibayar. Waduh, dan menurut saya, wah ini bisa bertele-tele terlalu lama nih di pengadilan. Nggak perlu.
Kaget ini teman-teman dunia konstruksi. Pak Muji kok bisa bicara nggak perlu? Nggak perlu. Itu ada Undang-Undang 1 tahun 2004. Ada PP 45 tahun 2013. PP 50 tahun 2018 bahwa hak tagih negara itu 5 tahun. Ya diaudit saja lah. Dari hasil audit dibayar. Begitu Pak. Jadi kita nggak perlu. Jadi kalau kita nggak paham Pak, dengan satu pasal aja ribut di pengadilan. Padahal nggak perlu ke sana. Oke gitu Bu Bendum, moderator silakan lanjut. Siap. Selanjutnya mungkin sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chatroom, mungkin yang masih raise hand Pak Bambang, silakan. Silakan Pak Bambang. Pak Julius Alfian. Pak Bambang. Halo. Silakan. Oke, silakan Pak Bambang. Selamat siang Bu Aisyah. Iya. Ini terkait Pak. dengan kontrak untuk hasil tender Bu Aisyah. Pertanyaannya Pak? Siang Pak Muji. Iya, ini kami dari hasil tender Pradipa ini karena kemarin paket kami untuk jasa kebersihan dan keamanan itu terkendala dengan adanya error di aplikasi SPSE Bu Aisyah. Sehingga proses tahapan tender ini jadi molor. Sempat ada 2 minggu kami sudah ajukan tiket di LKPP dan alhamdulillah 2 minggu itu dari 9 paket kami 2 yang bisa dilanjut. Namun dari 2 paket ini setelah kita lanjutkan penetapan pemenang itu melampaui jadwal yang sebelumnya, sehingga tanda tangan kontrak itu ada di pertengahan nanti bulan ini. Yang kami tanyakan ini karena kontraknya itu adalah langsam, pembayarannya adalah bulanan, kemudian di dalam hasil tender itu kita sepakat dengan penyedia, dokumen kami menyatakan pelaksanaan pekerjaan itu adalah 12 bulan. Nah, yang jadi masalah ketika kontrak nanti tanggal 10, maka apakah kontrak ini nanti bisa tetap 12 bulan, artinya tanggal 1 sampai 9 tetap dilakukan oleh pekerja yang lama, karena dari kesepakatan tender itu penyedia yang ditunjuk pemenang harus tetap menggunakan tenaga yang sudah ada. Maka ini oleh PPK tanggal 1 sampai 9 tetap diperintahkan untuk bekerja. Baru setelah kontrak tanggal 10, maka akan diambil alih oleh penyedia pemenang. Nah, apakah kontrak semacam ini menyalahi aturan atau bagaimana? Mohon pencerahannya, Pak Muji. Terima kasih. Siap, silakan Pak Muji. Pertanyaan dari Pak Bambang Eko. Dari Pemda. Dari mana dari Pak? Dari Kota Blitar, Pak. Oh, dari Blitar. Temannya. Kota Blitar. Ya, temannya ini. Om Kabak. Om Kabak. Pak Toto, Bu. Siap, silakan Pak Muji. Pertama mengenai proses tender sehingga akan bertanda tangan kontrak tanggal 10. Ya. Itu mungkin dengan nunggu proses SPMK dan sebagainya. Kalau bisa dipercepat aja, kalau sekarang nggak usah ditungguin sampai tanggal 10 gitu ya. Ya, seandainya lah memang tanda tangannya nanti tanggal 10. Bagaimana tanggal 1 sampai 9? Ya 1 sampai 9 ya tunjuk aja pada siapa yang mampu, penyedia yang lalu atau penyedia yang sekarang. Ya, intinya di tahun ini Bapak akan ada 2 kontrak. Kontrak yang 1 sampai tanggal 9, inilah kontrak nanti kalau bisa itu, kalau nilainya kecil ya itu cukuplah mungkin kewenangan dari KPA bahwa ini tidak ada kerugian negara dan sebagainya. Tapi kalau nilainya
di atas 200 juta, ya perlulah keterlibatan dari inspektorat. Ya, untuk diteliti ini kira-kira sudah pas atau belum supaya tidak menimbulkan kerugian negara. Sisanya gimana tanggal 11 sampai bulan Desember? Ya, nanti dibuat kontraknya yang penyedia yang baru itu ya dikurangi dengan 9 hari tadi. Tapi menurut catatan saya, Pak, sebaiknya kita itu menghindari kontrak lamsam. Tadi Bapak menggunakan kontrak lamsam, ya nggak tahu ini apa tepat atau tidak. Tapi kalau saya ceramah di mana-mana, hindari penggunaan kontrak lamsam. Ya, apalagi ini yang sering berubah-ubah. Terbukti ini berubah-ubah waktunya, mungkin nanti berubah tenaga kerjanya, atau nanti berubah luasan dan sebagainya. Ya, jadi kalau menurut saya jangan gunakan kontrak lamsam. Ya, mungkin malah yang cocok gabungan harga satuan dan lamsam. Jadi yang lain diharga satukan saja. Terus yang manajemen fee-nya lamsam. Nah, begitu. Ya, jadi menurut saya hindari kontrak lamsam. Kecuali apa? Yang lamsamnya konsultan berencana itu lamsam cocok. Konsultan pengawas banyak yang lamsam. Kalau dunia kita Indonesia udah pasti bolehlah lamsam. Tapi kalau menurut saya kurang cocok juga ketika banyak perubahan-perubahan terhadap konsultan pengawas menggunakan lamsam. Lebih baik gunakan waktu penugasan saja. Nah, gitu. Jadi saran saya ya nanti tahun depan mungkin dihindari penggunaan lamsam seperti ini. Kalau seperti ini bagusnya kontrak gabungan harga satuan dan lamsam. Jadi pembayaran tenaga kerja, pembayaran asuransi, lain-lain pakai harga satuan. Biaya manajemen fee-nya satu item tersendiri dibuat secara lamsam. Jadi intinya gitu Pak ya. Jadi ada proses. Kemarin ini kontrak kami sebenarnya sudah gabungan Pak Muji. Cuman gabungan harga satuannya kemarin hanya kita sampaikan ke BPJS aja. Terutama BPJS Kesehatan, yang lain lamsam. Nah, ini kontrak kami seperti ini gimana Pak? Ini kan kontrak artinya disepakat di awal itu lamsam. Namun kalau tanda tangan kontrak tanggal 10 ini apa bisa kita tetap menjalankan pekerjaan ini tanggal 10, namun pembayarannya ikut di penyedia pemenang tanggal 1 sampai 9 diawasi oleh BPK atau memang dengan pembayaran persentase itu Pak? Enggak di tempat Bapak aja Pak. Banyak yang seperti menurut saya hindari kontrak lamsam. Yang sifat pekerjaannya ini kan memerlukan kehadiran. Sifat pekerjaan adalah memerlukan kehadiran. Kecuali kalau pekerjaannya nggak perlu hadir tenaga ahlinya, nggak perlu hadir tenaga ahli. Yang penting saya mintanya bersih. Ya gitu Pak, itu bisa lamsam. Ini kan kita hadir tenaga kerjanya. Ya. Dan penggunaan apa bahan habis pakai, seragam dan sebagainya, BPJS dan sebagainya. Ya terserahlah Bapak Ibu menilai ya. Kalau menurut saya hindari penggunaan kontrak lamsam. Jadi cocok. Lamsam pun sangat jarang, lamsamnya hanya terhadap manajemen fee-nya kalau yang saya gunakan ya, tapi terserah Bapak Ibu pengalamannya bagaimana yang bagusnya. Terus berikutnya kontrak tadi ada 2. Satu kontrak tanggal 1 sampai 9 tanggal 9 tadi ini harus dipastikan ya terbayar, tidak ada masalah dengan kerugian negara dan sebagainya. Kalau nilainya kecil ya cukuplah keputusan KPA, kalau meragukan bisa melibatkan inspektorat. Berikutnya yang kontrak 12 bulan tadi dikurangi. Nah, ini sudah lamsam kok dikurangi. Kan jadi maka cenderunglah gunakan kontrak harga satuan. Jadi terima kasih atas pertanyaannya nih, mengingatkan teman-teman kita di Pokja ya, di Pokja kalau pekerjaannya itu memerlukan kehadiran dan sebagainya mungkin cenderung kontrak harga satuan atau gabungan tadi. Tapi kalau kerjanya memerlukan hanya output seperti konsultan berencana, itu kan nggak perlu hadir konsultan berencana. Nah, kalau situ adalah kontrak lamsam. Membuat aplikasi, perlu hadir nggak? Mungkin nggak perlu hadir, itu lamsam. Nah, itu tadi yang menjadi perdebatan kita. Jenis kontrak itu adalah masalah nomor 1. Masalah nomor 1 yang belum clear di kita. Nah, itu harus clear di kita. Itu terjadi juga Pak di kontrak lamsam. Perencana sudah namanya lamsam, ternyata rincian ada biaya personil dan non personil, dihitung kehadiran personil, nggak perlu lamsam, nggak perlu kehadirannya gitu. Di kontrak rencana seperti itu. Jadi gitu ya Pak Bambang ya. Jadi lamsam tadi ada catatan dari saya. Yang kedua
kontraknya dipecah jadi 2, kontrak 1 sampai 9 itu dipastikan kebenarannya, dan kontrak sisanya ya kurangi 9 hari tadi, mungkin seperti itu. Ya mohon maaf kalau ada yang salah, yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, atau gimana? Oke, siap. Gimana Pak Bambang? Ya, oke lanjut. Oke. Kemudian ini Pak, untuk kontraknya karena terbagi 2, karena ini langsung, di dalam kesepakatan tender itu penyedia harus menggunakan tenaga existing yang sudah ada. Nah, pertanyaan kami, apakah penyedia ini dibolehkan untuk melakukan seleksi lagi terhadap tenaga kerja yang sudah ada ini Pak? Ya, sebenarnya kan itu internal di perusahaan tadi, ya. Tentunya dia akan memerlukan tenaga kerja. Ya, tentunya juga dia akan menilai tenaga kerja tadi masing-masing kinerjanya bagaimana. Ya bisa aja dia menyeleksi, Pak. Bapak meminta 12 orang, yang diterima mungkin cuma 10 orang itu di perusahaan tadi ya. Begitu, Mas. Baik, ya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Muji. Siap. Selanjutnya, sebelum Pak Sapardi ya, Pak Adesmar ini sudah raise hand juga. Monggo silakan Pak Adesmar. Adesmar? Oke. Salam, silakan. Menyangkut dengan putusan kontrak sebelum kontrak berakhir tadi Pak, tadi yang terkira saya, bagaimana kalau penyedia tersebut sewaktu dalam proses tender hanya satu penyedia yang pemenangnya hanya satu, tunggal. Jadi pada saat itu diputus kontrak, otomatis pekerjaan tadi tentu hasil kontrak tadi kan tidak jalan, harus bangkrut. Jadi bagaimana solusi menghadapi yang seperti ini gitu kalau kita putus kontrak sebelum masa berakhir kontrak. Sementara kalau kita melanjutkan cuma pemenang tunggal gitu. Nah itu Pak. Sementara itu, terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Pak Muji. Ya, Pak Andesmar dari kabupaten mana ini? Dari kabupaten mana Bu Bendum ini, Pak Andesmar? Pak Andes, dari instansi mana Pak? Suaranya Pak belum dibuka Pak. Belum di unmute, iya, unmute dulu. Dari Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Oh, dari Rokan Hulu Bapak Riau. Oke, baik dari Rohul, Riau. Rohul. Jadi, oke. Bapak bangun gedung atau bangun jembatan, yang menang adalah satu penyedia konstruksi. Ketika diputus kontrak Pak, ya tidak harus penyedia 2 dan 3 yang ternyata nggak ada, ya penyedia konstruksi yang lain yang bisa ditunjuk untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Ya, kalau memang. Tapi kalau kerjaannya ini kita bangun 3 gedung, 1 gedung udah selesai, yang 2 nggak selesai, ya sudah. Kita nggak perlu penunjukan langsung, kita bisa melakukan tender juga untuk gedung yang 2 dan 3-nya tadi seperti tadi. Ya, ini pilihan Pak. Pilihan apakah kita lebih baik melakukan penunjukan langsung ataukah kita melalui tender gitu. Saya pernah menanyakan juga Pak di Batan tempatnya Pak Tri tadi. Saya tanya pada penyedianya, Pak ini kalau tender perlu waktu 2 bulan, berkarat nggak besi-besinya? Enggak Pak, nggak apa-apa Pak. Semen-semen enggak, ya udah tender Pak. Ya gitu. Jadi pilihan itu ada, kita diberi kemudahan untuk penunjukan langsung, tapi itu ya tidak harus digunakan. Kita bisa melakukan pilihan. Oh ternyata bisa kok dengan tender. Yang agak berat ini satu Pak, penyedia barang. Ya di rumah sakit penyedia apa itu di Indonesia hanya 1. Kalau dia nggak bisa memenuhi, itu agak kerepotan Pak. Nggak ada lagi penyedia yang lain itu. Ya itu. Ya bagaimana? Maka kita harus menuangkan ya, mengantisipasi bagaimana supaya bagus ya. Kita bisa mendengarkan pengiriman akan dipercepat selama tiap 3 hari. Jadi kalau terlambat itu masih nggak apa-apa Pak, stoknya masih banyak. Nah, itu strategi Pak. Kebutuhannya seperti apa? Penyedia ini hanya 1. Kan berebut Pak dengan rumah sakit masuk ke swasta. Yang semula pengirimannya sebulan sekali, kita minta setiap 10 hari sekali. Seperti itu. Jadi kita punya stok yang mencukupi. Kita pakai strategi seperti itu Pak. Ya, oke gitu ya Pak Adesmar. Oke, gimana Pak Adesmar?
terkait dengan seandainya ini ditender ulang. Seandainya ditender ulang lagi, tentu kita membutuhkan proses ada perubahan di dalam penganggaran kita, Pak. Anggaran yang akan kita tender ini tentu harus tercantum lagi dalam dokumen anggaran. Dokumen anggaran kita atau DPA atau DIPA kita. Jadi berkaitan dengan itu nanti untuk proses pelaksanaan tendernya nih tentu buat paket baru gitu, Pak. Sementara dalam DPA tidak anggaran pagungnya sudah terkunci sedikit. Tapi harus melakukan perubahan DPA lagi. Dokumen anggaran kita lagi harus dirubah lagi gitu. Ini perlu proses lagi. Jadi ada paket baru nama itu kan. Ini bagaimana? Bu, Cece tanggapi ya. Siap. Silakan, Pak. Jadi kalau saya sudah 30 tahun yang lalu, satu kode akun anggaran itu bisa banyak kontrak. Nah, ini dihadapi oleh teman-teman daerah. Persepsinya satu kode akun anggaran adalah satu kontrak. Tidak. Jadi satu kode akun anggaran tadi, Bapak dengan penyedia A kan, Bapak putus, kan sekarang dilanjutkan ditunjuk langsung ada penyedia B atau melalui tender yang menang nanti penyedia B. Bisa nggak dalam satu akun anggaran tadi? Bisa, Pak. Bisa. Cuman mungkin tidak biasa kita lakukan. Antara bisa dan tidak biasa. Bisa dan biasa. Jadi gitu, Pak ya. Satu kode akun anggaran boleh bisa untuk banyak kontrak. Buktinya apa? Dulu waktu ada keluar katalog obat, ribut tuh rumah sakit daerah. Pak, itu nggak bisa, Pak. Satu akun anggaran untuk obat. Sekarang penyedia katalognya banyak, Pak. Ada Indofarma, Kimia, nggak bisa, Pak, satu kontrak. Kita panggil Kemendagri. Apa jawabannya Kemendagri? Bisa, Pak. Cuma teman daerah itu tidak biasa. Gitu ya. Nah, jadi mengadakan acara-acara seperti ini supaya terbuka banyak peluang ini, Bu Aisyah deh. Ya, Bapak. Bukan tidak bisa, tapi tidak biasa itu kata-kata ininya, intinya. Betul. Oke, kita lanjutkan. Pak Irwan atau Pak Kusmahadi ini silakan, siapa yang duluan unmute? Silakan. Ya. Oke, Pak Irwan. Oh, dua-duanya. Saya dong, Bu. Oke, Pak Kusmahadi ya. Pak Irwan sebutkan instansinya, biar nanti Pak Muji saya nggak nanya lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Pak Muji, Ibu Siti Aisyah, dan Pak Tri Wahyu Widodo selaku Ketum IP serta Sekjen Pak Joko Pitono. Saya dari BPBJ Kutai Timur. Pak Muji mungkin udah tahu sama Pak Muklis. Begini Pak, yang mau saya tanyakan Pak, terkait rancangan kontrak diajukan oleh PPK kepada Pokja. Ternyata di review di Pokja melihat ternyata bahasa di Perpres itu dimasukkan oleh PPK. Jadi denda keterlambatan itu dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Nah, sedangkan di Pokja ini suruh memilih salah satu PPK tersebut loh Pak. Tapi akan tetapi PPK itu tidak mau menggantinya. Nah, itu kan kalau rancangan kontrak sebagai tanggung jawabnya di PPK. Di Pokja kan tidak berhak untuk merubah, cuma menyarankan saja. Nah, akan tetapi si PPK tetap berkeras bahasa di Perpres seperti itu Pak, gitu. Itu tetap harus kami masukkan seperti itu. Nah, seperti itu. Apakah Pokja ini tetap menjalankan seperti itu atau harus dirubah dulu Pak baru ditenderkan? Terus kedua Pak, ini kalau banyak mohon maaf. Penyedia mendapat kontrak Pak. Apakah dengan dasar kontrak itu penyedia sudah dapat melaksanakan pekerjaan? Atau penyedia mendapat SPMK baru bekerja. Sedangkan batasan dari kontrak ke SPMK